Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Sahabat, teman-teman FAI, segenap badan pengurus harian, badan eksekutif mahasiswa Universitas Islam Madura, dan juga teman-teman angkatan dari semester 2 sampai semester selanjutnya yang kami cinta sayangi. Baik, kita kembali lagi kepada kajian Ramadan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura, yang mana dalam hal ini adalah kajian online yang membahas tentang kajian perihal rumah tangga, yakni kitabnya Al-Imam Abdul Malik bin Habib yang ditulis dan diterjemah oleh saya menjadi buku bekal menuju pelaminan, di mana suatu saat nanti terutama yang HKI harus benar-benar paham konsep yang terjadi di pelaminan. Setelah itu, apa yang harus kita kerjakan untuk membimbing keluarga, untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga bagi yang laki-laki, dan untuk menjadi wanita yang solehah, istri yang solehah bagi yang perempuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seorang laki-laki dari kalian adalah pemimpin, dan seorang pemimpin suatu saat nanti akan ditanyakan dari apa yang dipimpinnya. Di hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, khairukum li ahlikum. Paling baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga saya. Jadi itu sudah diterangkan tentang wanita yang solehah oleh teman saya di kajian di hari Kamis yang lalu, yakni teman saya dari PAI, namanya Muhammad Saik, dan alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah yang diterangkan di dalam kajian waktu itu. Dan beliau sudah membahas hadis yang nomor 4, sekarang sudah masuk ke hadis yang nomor 5, riwayat yang nomor 5. Ini dari doa dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau Nabi Daud berdoa, doanya beliau adalah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan keluargaku menjadi keluarga yang tidak baik. Maka ketika itu juga aku termasuk pada golongan orang yang tidak baik. Jadi kalau keluarga kita itu sudah menjadi baik, itu menunjukkan bahwa kita ini berhasil memimpin keluarga. Kemudian yang selanjutnya, wa an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol min sa'adati ibni adamah salah satun. Dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah bersabda, sebagian dari yang membuat kebahagiaan terhadap seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah almar'atus solehah. Ini sudah diterangkan banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang wanita yang solehah. Yang pertama harus wanita yang solehah. Karena kehidupan dunia itu tidak ada lain seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Yang disebutkan pertama kali zuyyina linnasi hubbus syahawat, yang diinginkan oleh semua manusia, semua orang adalah minan nisa, adalah perempuan. Jadi siapa yang tidak menginginkan mempunyai wanita yang cantik lagi solehah. Itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama adalah wanita yang solehah. Kemudian yang kedua adalah wal maskanul wasi, tempat yang luas. Kalau kita sudah punya tempat yang luas, itu sudah membuat hati kita menjadi lapang, ibadah dengan santai. Kemudian dapur ada, jeding ada, tempat tidur ada, meskipun tidak kaya, sederhana, asalkan disyukuri,
itu bisa menjadi nikmat yang terbesar. Kadang nikmat itu menjadi besar karena disyukuri, dan kadang nikmat yang karena kita bersyukur, nikmat itu menjadi besar. Baik, yang ketiga adalah wal markabul haniyuf, dan tunggangan yang pantas. Ini berbicara tentang wanita yang solehah. Karena ini adalah sifatnya dari seorang wanita, maka tidak menutup kemungkinan mereka itu mempunyai sifat yang asli bawaan dari wanita itu sendiri. Katanya kalau di hadis itu mindil il a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau itu diluruskan, maka tulang rusuk itu akan patah, tetapi apabila tidak diluruskan, maka kau akan menikmatinya sedangkan dia tetap bengkok. Wanita itu memang seperti itu. Bahkan di beberapa riwayat diterangkan, bahkan dalam dunia filsafat itu ada seorang filsuf namanya Aristoteles. Dia mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya adalah bayi yang bertubuh besar. Dari segi apanya? Dari segi sikapnya, dari segi ketika dia menghadapi masalah. Bayi itu kalau dia terkena masalah, digigit nyamuk atau jatuh, yang pertama kali dia lakukan adalah menangis. Sama, perempuan juga seperti itu. Ketika dia menghadapi anaknya jatuh atau apa, dia terkejut, yang pertama dia lakukan adalah menangis. Kemudian sama juga ketika bayi itu, ini dalam satu sisi ya, dalam satu sisi bukan ke semuanya, karena mau tidak mau kita itu lahir dari seorang wanita. Di satu sisi bayi itu terkadang ketika menginginkan sesuatu atau ketika terhindar dari sesuatu itu tidak menampakkan, tidak mengucapkan dengan seksama kepada seorang laki-laki. Dia menyembunyikannya dan dia perlu dimengerti. Ini juga terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah ketika beliau bersama dengan baginda Rasulullah SAW, di mana kita sudah tahu semua bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu adalah ummul mukminin yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di beberapa riwayat, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, namanya adalah Amr bin As. Beliau adalah gubernur Mesir pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin As ini adalah orang yang masuk Islam bersamaan dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau adalah juru bicara dari orang Quraisy waktu itu, sebelum kalah perang dan sebelum masuk Islam. Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah karena dia itu sering diperhatikan oleh Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik di antara yang paling engkau cintai?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Jika kau ingin bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah Aisyah. Orang yang terbaik menurut saya adalah Aisyah." Kemudian Amr bin As berharap mungkin yang perempuan itu Aisyah. Terus yang saya tanyakan, "Ya Rasulullah, itu adalah yang laki-laki bukan perempuan." Kalau perempuan jelas itu istrinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Abuha, yang paling baik, yang paling saya cintai adalah bapaknya Aisyah." Siapa dia? Beliau adalah Abdullah bin Quhafah atau yang dikenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah putra dari Sayyidina Abu Bakar yang lahir dari ibundanya beliau yang bernama Rumman. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mempunyai banyak istri. Diantaranya adalah Rumman yang melahirkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar yang paling istimewa. Jadi suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan di beberapa riwayat bahwa beliau itu saking disayangnya oleh Rasulullah SAW, beliau ini dijuluki dengan Humaira. Humaira itu adalah yang kemerah-merahan. Itu adalah panggilan kasih sayang dari Rasulullah SAW terhadap Aisyah.
Terkadang beliau itu juga memanggil Aisyah dengan panggilan Ais. Ais itu tidak menyebutkan Syah, Ais itu saja. Terkadang juga dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Uwais ketika ketika beliau bermanja dengan Sayyidatuna Aisyah, itu dipanggil dengan panggilan Uwais. Uwais itu adalah nama panggilan Sayyidatuna Aisyah ketika beliau masih kecil. Kemudian ya karena beliau ini seperti yang saya katakan tadi adalah seorang perempuan, di mana seorang perempuan itu pasti mempunyai tabiat kekanak-kanakan di dalam dirinya. Meskipun toh kita belajar kedewasaan itu pertama kali dari seorang ibu, tetapi mau tidak diakui atau tidak, seorang perempuan itu pasti mempunyai sifat kekanak-kanakan. Toh meskipun beliau hidupnya itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat beliau ini Sayyidatina Aisyah itu meminta kepada Rasulullah agar disamakan dengan istri yang lain yang mempunyai nama panggilan dari anaknya. Misalnya seperti Hindun. Hindun ini mempunyai anak sebelum dengan Rasulullah namanya Salamah, beliau dipanggil dengan Ummu Salamah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu juga menginginkan seperti itu. Ya Rasulullah, saya juga ingin dipanggil seperti itu. Aisyah, kamu belum punya anak. Kalau Ummu Salamah dipanggil Ummu Salamah karena punya anak yang tertua namanya Salamah. Nama aslinya adalah Hindun, ya pantas. Aisyah ini belum punya anak tapi ya namanya wanita pengen juga dipanggil seperti itu. Akhirnya oleh Rasulullah itu dipanggil dengan Ummu Abdillah yang sampai sekarang itu kita kenal julukan beliau itu adalah Ummu Abdillah. Dan sebenarnya Abdillah itu bukan putranya Rasulullah yang dinisbatkan kepada Aisyah, tetapi beliau adalah putranya dari Sayyidina Zubair. Jadi Zubair, Abdullah bin Zubair ini ketika lahir itu digendong oleh Sayyidatuna Aisyah lalu dibawa kepada sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu di bibirnya Abdullah ini diberikan ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang masuk pertama kali ke perutnya Abdullah bin Zubair adalah ludahnya Rasulullah. Dari situ maka Sayyidina Aisyah yang menggendong itu disebut sebagai panggilan Ummu Abdillah karena menggendong Abdullah bin Zubair yang pada waktu itu. Jadi ya karena memang karakter dari seorang wanita memang seperti itu, ya mau gimana lagi, ya kita ikuti saja. Kita ikuti saja sebagai seorang pemimpin, asalkan dia tetap bertakwa. Siapa yang tidak mengetahui kealiman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya itu Rawaiul Bayan, beliau itu menyebutkan bahwa ketika para sahabat itu tidak tahu tentang hukum, bertanyanya itu kepada Sayyidatuna Aisyah. Riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau ini sempat mengatakan, para sahabat itu tidak menemukan kemuskilan hukum kecuali kami telah datang kepada Aisyah bertanya lalu kami menemukan ilmu baru dari beliau. Itu saking alimnya Sayyidatuna Aisyah. Bahkan katanya Syekh Ali As-Subuni, Sayyidatuna Aisyah itu menghafal, telah meriwayatkan 2210 hadis. 174 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di atasnya beliau itu perawi terbanyak adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dan Sayyidatuna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena apa ya? Karena jelas kita sudah tahu riwayatnya Abu Hurairah itu memang didoakan oleh Rasulullah bahwa beliau itu tidak akan pernah lupa terhadap apa yang disabdakan oleh beliau, dan beliau juga merupakan seseorang yang ahlus suffah, orang yang selalu berada di masjid untuk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar juga mendapatkan doa seperti itu, mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak heran. Kemudian Sayyidatuna Aisyah meskipun beliau alim hebat
sifat kekanak-kanakannya itu pasti ada. Wong namanya perempuan seperti itu. Hatinya lembut, berjiwa pemimpin, mempunyai kecerdasan. Bahkan para sahabat laki-laki pun selainnya yang saya sebutkan tadi, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, itu tidak sampai meriwayatkan hadis sebanyak itu. Sekelas Sayyidina Ali yang dari kecil hidupnya dengan Rasulullah SAW, itu riwayat hadisnya itu sedikit dibandingkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hidupnya Sayyidatuna Aisyah ini bersama Rasulullah itu hanya 9 tahun. Jadi beliau itu dinikahi oleh Rasulullah menurut sebagian riwayat pada umur 6 atau 7 tahun, kemudian dibawa pulang ke rumahnya Rasulullah itu umur 9, lalu beliau itu setelah umur 18 baru Rasulullah itu wafat di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah. Jadi memang seperti itu perempuan, memang harus kita mengerti bahwa perempuan itu mempunyai salah satu sifat yang kekanak-kanakan, yang kita sendiri itu harus mengerti kalau ini bukan karena kesalahannya. Bahkan ketika terjadi haditsul ifki, ketika Sayyidatuna Aisyah itu difitnah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal di salah satu tempat di perang Bani Mustalik, itu kita sudah tahu masyhur ceritanya itu. Ternyata itu diselidiki oleh Rasulullah. Itu ditanyakan kepada pelayannya Sayyidatuna Aisyah. Apakah Aisyah itu pernah melakukan apakah kamu pernah melihat kecurigaan bahwa Aisyah itu ada indikasi selingkuh dengan orang lain? Kemudian pelayannya ini menjawab bahwa saya tidak melihat kecurigaan terhadap Sayyidatuna Aisyah, kecuali sifatnya dia. Beliau ini ketika membuat suatu adonan, terkadang ditinggal tidur sampai adonannya itu dimakan kambing. Ya karena memang sifatnya perempuan seperti itu. Ya memang waktu itu beliau masih anak-anak, meskipun ya dari tingkat kealiman beliau itu sudah tidak dilakukan lagi oleh para ulama. Ya ini maklumi saja lah. Terkadang bahkan Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu pernah melakukan lomba lari dengan Rasulullah SAW. Di satu sisi Sayyidatuna Aisyah pernah berkata bahwa Rasulullah itu bersabda, sekarang pada saat ini sayalah yang menang, karena pada waktu itu Sayyidatuna Aisyah itu sudah mulai menggemuk. Jadi sering, bahkan Rasulullah itu pernah menggendong Sayyidatuna Aisyah dan mengundang teman-temannya Sayyidatuna Aisyah untuk bermain ke rumahnya. Sehingga meskipun seorang perempuan itu sedewasa apapun seorang perempuan itu tetap membutuhkan seorang pemimpin yang disebut dengan laki-laki. Kita ini setidak dewasanya seorang laki-laki harus bisa memimpin seorang perempuan. Meskipun kata seorang, kamu itu belum dewasa, kamu pendidikannya masih seperti ini, kamu belum alim, mau tidak mau dia harus menjadi pemimpin terhadap keluarganya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Itu menggunakan kullukum, bukan kullukunnah. Berarti hitopnya adalah terhadap seorang laki-laki, dan setiap dari kita itu akan ditanyakan suatu saat nanti. Makanya teman-teman, FAI Fakultas Agama Islam ini setidaknya mempunyai bacaan seperti ini. Bacaan bagaimana suatu saat nanti kita harus membimbing keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu saat Sayyidatuna Aisyah itu berada di salah satu tempat disebut dengan Dastul Jais, atau menurut riwayat yang lain di Al-Abwa. Beliau ini pernah di situ itu bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain itu kehilangan kalung. Di Dastul Jais ini kehilangan kalung, terus dicari oleh Sayyidatuna Aisyah. Itu dicari
Nah, karena kalungnya Sayyidatuna Aisyah yang hilang, bagaimana sikap Rasulullah? Beliau mencari sendiri. Karena beliau mencari sendiri, para sahabat diam. Para sahabat juga ikut mencarikan. Para sahabat diam, lalu tidak berjalan karena pemimpinnya masih mencarikan kalungnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi eh, bagaimana mungkin kasih sayang Rasulullah tidak kita tiru, sementara beliau, apalah arti sebuah kalung ketika dibandingkan dengan perjalanan yang panjang, dan pada waktu itu beliau sedang memimpin rombongan besar. Begini saja, saat kita misalnya rekreasi ke Sembilan Wali, kita menjadi pemimpin, bis sudah mau berangkat, ternyata kalung dari istri kita itu hilang. Kita mau mencari apa mau berangkat? Pasti kalau kita, bahkan kalau saya ya, pasti berangkat. Buat apa kalung dibandingkan jemaah yang mau berangkat? Tapi lihat sikapnya Rasulullah. Beliau tetap tidak berangkat, dan ternyata tempat itu adalah tempat yang tidak ada air. Ini yang menjadi asbabun nuzul dari eh, ayat yang memperbolehkan tayamum. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW mendapatkan ayat, turun wahyu kepada beliau bahwa kalau tidak ada air maka bertayamumlah. Fa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi memanjakan seorang istri atau bersikap baik terhadap perempuan itu merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki. Sementara mentaati laki-laki bagi seorang perempuan adalah kewajiban bagi seorang perempuan. Laki-laki harus bersikap baik terhadap perempuan, muliakan perempuan, sedangkan perempuan harus mentaati perintahnya laki-laki yang bersikap baik terhadapnya. Makanya di salah satu riwayat dikatakan ma akraman nisa'ah illa karimun, tidaklah seorang laki-laki yang memuliakan dari seorang perempuan kecuali dia adalah laki-laki yang mulia. Wala ahanahunna illa laimun, dan tidak akan merendahkan seorang laki-laki kecuali dia adalah orang yang jahat. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an itu merupakan salah satu cerminan murni dari seorang perempuan. Bagaimana kita harus meniru, bagaimana perempuan harus tahu bahwa ini loh yang harus saya tiru. Bukan artis TikTok, bukan artis di YouTube, atau bahkan bukan orang-orang yang sudah kena mainstream pemikirannya, yang terkadang sikapnya itu mengikuti ala-ala barat, ala-ala timur, ala-ala Arab Saudi dan lain sebagainya. Hingga yang dipakai itu sampai kelewatan. Yang kita tiru adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik, dari Sayyidatuna Aisyah itu kita banyak belajar tentang bagaimana bersikap terhadap permasalahan di dalam kehidupan. Misalnya ketika Sayyidatuna Aisyah itu terkena hadisul ifki, terkena fitnah, itu beliau itu tidak berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip. Kemudian itu ditanya oleh seseorang, lalu beliau ini menjelaskan, kalau saya berkata jujur kepada Rasulullah, Rasulullah tidak akan percaya, dan kalau saya berkata berbohong kepada Rasulullah bahwa saya selingkuh, Rasulullah akan percaya. Dan tidak ada yang saya percaya lagi saat ini kecuali Allah. Itu disebutkan di dalam beberapa riwayat ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terkena musibah, terkena hadisul ifkih, terkena fitnah oleh seorang pemuka munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemukanya orang munafik di Madinah yang sering membuat gaduh. Karena memang pada waktu itu Sayyidatuna Aisyah itu datang dengan Sofwan bin Mu'attal itu berdua. Padahal waktu itu datangnya mereka itu dengan jelas-jelasan.
Kalau memang selingkuh itu kan tentunya itu datangnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan sekarang kita sedang dihebohkan, diviralkan dengan seseorang yang bernama Ruslan itu di Sumeneb karena perihal tentang wanita. Jadi wanita ini kadang menjadi fitnah, kadang menjadi anugerah. Tergantung dari sifatnya wanita itu sendiri. Di belakang ini juga sudah saya terjemah, ada sebuah riwayat, nanti kalau kajian ini lanjut nanti saya terangkan. Ada sebuah riwayat bahwa ada di salah satu tempat di Mekah ketika ada melihat orang yang tawaf. Melihat orang yang tawaf, salah satu ulama ini melihat ada orang yang tawaf menggendong orang yang sudah tua. Lalu si orang yang menggendong ini mengatakan kepada orang yang digendong ini adalah orang yang sangat tua. Mereka ini mengatakan, orang tua ini yang menggendong ini mengatakan, ayyabtani soghiron wa ayyabtani kabiron. Waktu kecil kau membuatku menjadi lelah letih gara-gara kamu. Saya harus mengasuh dan lain sebagainya. Besar pun juga seperti itu, bukan membantu orang tuanya, malah digendong juga oleh orang tuanya. Ketika kecil digendong, besar pun juga digendong. Akhirnya ulama ini bertanya, wahai sahabat, ini kok kamu berdoa seperti itu, kok kamu mengatakan seperti itu? Iya, sebenarnya yang saya gendong ini, yang lebih tua ini adalah anak saya. Dulu dia muda, benar-benar muda. Waktu kecil saya yang menggendong. Tetapi setelah remaja, dia ini menikah dengan wanita yang tidak solehah. Setelah menikah dengan wanita yang tidak solehah, dia itu belum waktunya beruban tetapi sudah uban. Belum waktunya tua tapi sudah tua. Bahkan di salah satu riwayat itu dikatakan bahwa bersama dengan segerombolan singa itu lebih baik daripada bersama dengan wanita yang tidak soleha. Terus itu dilanjutkan oleh seorang itu, pesannya kepada kita, hati-hati di dalam mencari istri. Karena istri itu merupakan madrasatul ula lil aulad. Kalau kita mempunyai wanita yang tidak solehah, ini salah satu seorang filsuf mengatakan, kalau nggak salah itu Plato apa Socrates, dia mengatakan seperti ini, menikahlah. Karena jika kamu menemukan wanita yang baik, hidupmu akan bahagia. Dan kalau kamu menemukan wanita yang tidak baik atau wanita yang tidak soleha, maka hidupmu akan menjadi seorang filsuf, akan menemukan banyak hikmah dari wanita yang tidak soleha ini. Jadi semoga kajian ini memberikan manfaat bagi kita, memberikan hati kita terbuka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan guru-guru kita. Jadi kalau ngaji itu, pesannya salah satu ulama NU itu mengatakan seperti ini. Kalau ngaji kitab itu yang didahulukan itu adalah terbukanya hati, bukan kitab kuningnya. Jadi kalau ngaji itu usahakan menyentuhnya itu ke hati, bukan ke pikiran. Makanya ketika Rasulullah itu memerintahkan para sahabat, sahabat langsung melakukan. Sama juga ketika orang soleh mendengar hadis ini langsung dikerjakan. Kenapa? Mereka itu akal ini hanya sebagai tangga untuk menuju hati. Karena apa? Karena hati ini bahkan ketika ada keterangan yang tidak masuk ke hati, itu ditolak oleh hati, kita harus mengikuti hati nurani kita. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, maka dabal fu'adu maro'a, apa yang ada dalam hati, yang dilihat oleh hati ini tidak akan pernah berbohong. Memang sepertinya kita melihat orang itu orangnya jelek, seperti ini. Di dalam hati kita ini pasti mengatakan, oh, kalau orang jelek, terus apa hubungannya dengan kita? Terus kalau memang orang itu tidak baik, apakah mungkin saya sendiri lebih baik daripada dia? Jadi hati itu merupakan pintu masuknya hidayah. Sebanyak apapun kita ceramah, sebanyak apapun kita itu mendengarkan pengajian, kalau hati tidak terbuka itu tidak akan masuk.
Kita mendengarkan pengajian, pengajiannya lucu, yang ada hatinya makin keras. Kenapa? Karena sering tertawa. Tidak ada hikmah yang bisa diambil. Semoga kajian ini bermanfaat dan barokah. Kita bisa mendapatkan hikmah dan barokahnya Ramadan. Dan kita juga bisa menjalin solidaritas yang baik, terutama tahun depan dan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.